Stasiun Solo Balapan merupakan salah satu stasiun kereta api paling terkenal di Indonesia, sekaligus menjadi ikon transportasi kota Surakarta. Nama Solo Balapan sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, bahkan identik dengan kota Solo itu sendiri. Popularitas stasiun ini semakin melekat di hati masyarakat setelah diabadikan dalam lagu legendaris karya Didi Kempot yang berjudul Stasiun Balapan. Lagu tersebut membuat nama stasiun ini dikenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia dan menjadi simbol kerinduan serta nostalgia bagi para penikmat musik campur sari. Lebih lengkap tentang Stasiun Solo Balapan, inilah videonya. Stasiun Solo Balapan berada di kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Solo. Kota ini merupakan salah satu kota budaya paling terkenal di Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Solo dikenal sebagai pusat budaya Jawa karena masih mempertahankan tradisi keraton, batik, seni tari, bangunan bersejarah, hingga kuliner khas yang sangat beragam. Selain dikenal sebagai kota budaya, Solo juga berkembang menjadi kota perdagangan, pendidikan, dan pariwisata yang cukup maju di Jawa Tengah. Letaknya yang strategis di jalur penghubung antar kota besar di Pulau Jawa membuat kota Solo menjadi daerah penting dalam sektor transportasi dan ekonomi sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Stasiun Solo Balapan terletak di Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Lokasinya sangat strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan berbagai fasilitas penting seperti Terminal Tirtonadi, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, hotel, stadion, hingga tempat wisata budaya. Dari stasiun ini, penumpang dapat melakukan perjalanan menuju berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, hingga Banyuwangi. Sebagai stasiun utama di kota Solo, Solo Balapan memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas transportasi masyarakat. Saat ini stasiun tersebut melayani berbagai jenis perjalanan kereta api, mulai dari kereta api jarak jauh, kereta lokal, komuter lain Solo Yogyakarta, hingga kereta bandara menuju Bandara Adi Sumarmo. Keberadaan jalur kereta bandara membuat akses menuju Bandara Adi Sumarmo menjadi jauh lebih cepat dan praktis bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Solo.
Stasiun Solo Balapan merupakan salah satu stasiun terbesar di Jawa Tengah. Aktivitas penumpang di stasiun ini hampir tidak pernah sepi, terutama pada musim liburan, akhir pekan, dan masa mudik Lebaran. Banyaknya perjalanan kereta api yang berhenti di Solo Balapan membuat stasiun ini menjadi pusat mobilitas masyarakat dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Area operasional stasiun Solo Balapan sangat luas dan terus berkembang mengikuti kebutuhan transportasi modern. Stasiun ini memiliki lebih dari 10 jalur kereta api yang melayani berbagai perjalanan penumpang dan operasional. Selain itu, Solo Balapan juga mempunyai beberapa peron utama yang digunakan untuk melayani keberangkatan dan kedatangan kereta api dari berbagai tujuan. Peron-peron tersebut sudah mengalami modernisasi sehingga lebih nyaman, aman, dan tertata rapi dibandingkan di masa sebelumnya. Salah satu fasilitas modern yang menjadi kebanggaan stasiun ini adalah Skybridge atau jembatan penghubung yang menghubungkan stasiun Solo Balapan dengan Terminal Tirtonadi. Skybridge tersebut memiliki panjang sekitar 643 meter dan dilengkapi dengan eskalator serta atap yang tertutup kaca sehingga memberikan kenyamanan bagi para penumpang yang berpindah moda transportasi. Kehadiran fasilitas ini menjadikan Solo Balapan sebagai salah satu stasiun dengan sistem integrasi transportasi terbaik di Indonesia. Dari segi bangunan, stasiun Solo Balapan memiliki arsitektur bergaya kolonial Belanda yang masih dipertahankan hingga saat ini. Bangunan utama stasiun mengusung gaya Indis, yaitu perpaduan antara arsitektur Eropa dan tropis khas Hindia Belanda. Desain bangunannya dibuat menyesuaikan iklim tropis, sehingga memiliki ventilasi besar, langit-langit tinggi, dan ruang yang cukup luas agar udara tetap terasa sejuk. Keindahan arsitekturnya membuat stasiun ini bukan hanya menjadi tempat transportasi, tetapi juga bagian penting dari sejarah dan budaya kota Solo. Meski bangunannya bersejarah, fasilitas di dalam stasiun Solo Balapan sudah sangat modern. Modernisasi tersebut membuat Solo Balapan mampu bersaing dengan stasiun besar lainnya di Indonesia tanpa menghilangkan nilai sejarah yang dimilikinya. Karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang tinggi, pemerintah kota Surakarta menetapkan stasiun Solo Balapan sebagai bangunan cagar budaya melalui keputusan Wali Kota Surakarta nomor 646 2013. Penetapan tersebut membuat bangunan utama stasiun tetap dijaga keasliannya meskipun berbagai modernisasi terus dilakukan di area sekitar.
Sejarah stasiun Solo Balapan dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-19. Pembangunan stasiun ini dilakukan oleh perusahaan kereta api swasta Belanda bernama Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda yang membangun jalur rel di Pulau Jawa. Peletakan batu pertama pembangunan jalur kereta dan stasiun dilakukan pada tahun 1864. Acara tersebut menjadi peristiwa penting pada masa itu karena dihadiri langsung oleh Mangkunegara IV dan juga Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Baron van de Biel. Jalur kereta yang dibangun saat itu menghubungkan Kedung Jati, Gundih, dan Solo sepanjang sekitar 74 km. Pembangunan jalur kereta api ini memiliki tujuan utama untuk mendukung kegiatan ekonomi kolonial Belanda. Pada masa itu, hasil perkebunan seperti gula, kopi, dan tembakau dari daerah pedalaman Jawa harus diangkut menuju pelabuhan di Semarang agar dapat diekspor ke luar negeri. Kereta api dianggap sebagai sarana transportasi paling cepat dan efisien untuk mendukung perdagangan pada masa itu. Stasiun Solo Balapan kemudian resmi dibuka pada tanggal 10 Februari tahun 1870 bersamaan dengan mulai beroperasinya jalur Gundih Solo. Pada awalnya, stasiun ini hanya dikenal dengan nama Stasiun Solo. Namun dalam perkembangannya, masyarakat lebih sering menyebutnya sebagai Solo Balapan. Nama Balapan sendiri memiliki sejarah yang cukup unik. Sebelum menjadi stasiun kereta api, nama Balapan berasal dari kawasan Balapan yang pada masa Mangkunegaran dikenal sebagai lokasi arena pacuan kuda. Dalam bahasa masyarakat setempat, perlombaan atau pacuan sering disebut sebagai balapan. Karena itulah masyarakat kemudian mengenal stasiun tersebut dengan nama Stasiun Solo Balapan. Lokasi pacuan kuda tersebut dulunya merupakan bagian dari alun-alun utara Pura Mangkunegaran. Ketika area tersebut digunakan untuk pembangunan stasiun kereta api, pihak Mangkunegaran kemudian memperoleh lahan pengganti di daerah Manahan yang digunakan sebagai arena olahraga dan juga pacuan kuda baru. Dalam perkembangannya, Stasiun Solo Balapan terus mengalami perluasan dan modernisasi. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan desain stasiun ini adalah Herman Thomas Karsten yang merupakan arsitek terkenal asal Belanda yang banyak merancang tata kota dan bangunan penting di Indonesia pada masa kolonial. Pada tahun 1927, Karsten turut merancang pengembangan bagian selatan stasiun ketika jalur rel ganda mulai dikembangkan. Meski dibangun lebih dari 1 abad lalu, Stasiun Solo Balapan terus mengikuti perkembangan zaman. Modernisasi terus berlanjut hingga era sekarang dengan pembangunan fasilitas yang lebih modern, nyaman, dan terintegrasi. Pada tahun 2021, jalur komuter lain Solo-Yogyakarta resmi beroperasi dan semakin meningkatkan mobilitas masyarakat. Kehadiran komuter lain membuat perjalanan antara Solo dan Yogyakarta lebih cepat, mudah, dan murah. Selain itu, jalur kereta bandara yang menghubungkan Solo Balapan dengan Bandara Adi Sumarmo juga menjadi salah satu fasilitas modern yang sangat membantu masyarakat. Stasiun Solo Balapan memiliki banyak fakta menarik yang membuatnya berbeda dari stasiun lain di Indonesia.
Salah satu fakta paling terkenal adalah hubungannya dengan dunia musik dan budaya populer. Lagu Stasiun Balapan karya Didi Kempot membuat nama stasiun ini semakin dikenal luas hingga menjadi simbol kerinduan, perpisahan, dan juga nostalgia bagi banyak orang. Selain terkenal lewat lagu, Stasiun Solo Balapan juga dikenal sebagai salah satu stasiun tertua di Indonesia yang masih aktif beroperasi hingga saat ini. Usianya yang sudah lebih dari 150 tahun menjadikan stasiun ini menjadi saksi perkembangan transportasi kereta api Indonesia sejak zaman kolonial hingga era modern. Keunikan lain dari stasiun ini adalah perpaduan antara bangunan bersejarah dan fasilitas modern. Di satu sisi, bangunan utama stasiun masih mempertahankan arsitektur kolonial Belanda yang klasik dan megah. Namun di sisi lain, fasilitas di dalamnya sudah modern dengan ruang tunggu nyaman, sistem tiket digital, skybridge modern, serta layanan kereta bandara dan juga komuter lain. Dan salah satu elemen yang paling menarik perhatian pengunjung adalah relief besar yang terpasang di area pintu keluar stasiun. Relief tersebut bukan hanya berfungsi sebagai hiasan, melainkan sebuah media visual yang menceritakan sejarah, budaya, dan perjalanan peradaban masyarakat Solo dalam satu rangkaian karya seni yang utuh. Melalui berbagai simbol yang ditampilkan, relief ini seolah menjadi buku sejarah terbuka yang menyambut setiap orang yang datang ke kota Solo. Jika diamati dari sisi kiri, relief menampilkan lokomotif uap yang mengembangkan sejarah panjang perkereta-apian di Surakarta. Kehadiran kereta api menjadi simbol modernisasi dan perkembangan transportasi yang membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat sejak akhir abad ke-19. Di dekatnya terdapat figur penari tradisional Jawa yang menggambarkan kekayaan seni budaya yang hingga kini tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Penempatan kedua unsur tersebut secara berdampingan mengandung pesan bahwa kemajuan teknologi dan pembangunan dapat berjalan selaras dengan pelestarian budaya lokal. Pada bagian tengah relief, terlihat bangunan candi yang merepresentasikan warisan peradaban Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Meskipun Surakarta bukan lokasi candi besar seperti Prambanan atau Borobudur, keberadaan simbol candi menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa modern tumbuh dari akar sejarah yang sangat panjang. Di sekitarnya terdapat tokoh-tokoh pewayangan yang menjadi lambang nilai moral, kebijaksanaan, kesetiaan, keberanian, dan juga tanggung jawab. Kesenian wayang telah lama menjadi salah satu identitas budaya Jawa yang diakui oleh dunia dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Solo. Bagian ini mengingatkan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kemampuannya menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur. Sementara itu, bagian kanan relief menampilkan kereta kencana kerajaan yang erat kaitannya dengan tradisi Kasunanan Surakarta dan juga Pura Mangkunegaran. Kereta tersebut melambangkan kebesaran sejarah kerajaan Jawa yang pernah menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan di wilayah ini. Di sekitarnya tampak berbagai hasil bumi dan bentuk gunungan yang identik dengan tradisi masyarakat Jawa. Simbol-simbol tersebut menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, budaya, dan lingkungan yang menjadi salah satu filosofi penting dalam kehidupan masyarakat Jawa.
Keberadaan relief ini juga memiliki hubungan erat dengan sejarah stasiun Solo Balapan itu sendiri. Hingga saat ini, stasiun Solo Balapan tetap menjadi salah satu stasiun kereta api paling bersejarah dan paling dikenal di Indonesia. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun penumpang, stasiun ini merupakan saksi perjalanan panjang perkembangan transportasi kereta api di Pulau Jawa yang sudah berlangsung sejak abad ke-19. Sejak dibuka pada tanggal 10 Februari tahun 1870, Solo Balapan menjadi salah satu stasiun tertua yang masih aktif beroperasi hingga saat ini dan berperan penting dalam menghubungkan Surakarta dengan berbagai kota besar lainnya. Keistimewaan Solo Balapan juga tidak hanya terletak pada sejarah dan arsitekturnya. Nama stasiun ini telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Solo dan Indonesia. Di tengah pesatnya modernisasi transportasi nasional, stasiun Solo Balapan tetap berdiri sebagai simbol kemajuan, penghubung mobilitas masyarakat, sekaligus pengingat akan sejarah panjang perkereta-apian Indonesia. Dari masa kolonial, era kemerdekaan hingga zaman modern, stasiun ini terus memainkan peran penting dalam kehidupan kota Surakarta. Karena itulah, Solo Balapan tidak hanya menjadi ikon transportasi, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas, kebanggaan, dan perjalanan sejarah kota Surakarta yang terus hidup hingga hari ini. Meskipun stasiun Solo Balapan bukan stasiun terpadat di Indonesia seperti stasiun Pasar Senen, yang sering disebut sebagai stasiun dengan jumlah penumpang keberangkatan terbanyak di Indonesia. Karena pada periode Lebaran tahun 2025, stasiun Pasar Senen mencatat hampir 380.000 penumpang, merupakan yang tertinggi dibanding stasiun lainnya. Bahkan sepanjang tahun 2025, jumlah penumpang kereta api jarak jauh di Pasar Senen dilaporkan melebihi stasiun Gambir dengan lebih dari 2 juta penumpang. Dan stasiun Solo Balapan juga bukan seperti stasiun Manggarai yang mempunyai ukuran dan kompleksitas operasional, karena stasiun Manggarai dianggap sebagai stasiun terbesar di Indonesia saat ini. Stasiun Manggarai merupakan stasiun sentral yang melayani komuter lain Jabodetabek, kereta api antar kota atau kereta jarak jauh, kereta bandara, serta transit berbagai lintas rel. Setelah pembangunan besar-besaran dan pengoperasian gedung baru bertingkat, stasiun Manggarai menjadi pusat pergerakan kereta terbesar di Indonesia dan diproyeksikan sebagai stasiun sentral nasional. Meskipun bukan yang terpadat dan terbesar, tetapi stasiun Solo Balapan merupakan salah satu stasiun kereta api paling terkenal di Indonesia. Popularitasnya semakin meningkat setelah namanya diabadikan dalam lagu legendaris Stasiun Balapan karya Didi Kempot yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu simbol transportasi penting di Jawa Tengah, keberadaan stasiun Solo Balapan menunjukkan bagaimana warisan masa lalu bisa terus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat modern. Perjalanan panjang yang telah dilaluinya membuktikan bahwa sebuah infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga dapat menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Dengan usia yang telah mencapai lebih dari 1 abad, stasiun ini tetap mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat tanpa harus kehilangan karakter historis yang dimilikinya.
Perpaduan antara nilai sejarah dan kemajuan inilah yang menjadikan Stasiun Solo Balapan memiliki posisi istimewa di tengah perkembangan transportasi Indonesia. Keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian bangunan bersejarah dan penerapan fasilitas modern menjadi salah satu nilai penting yang patut diapresiasi. Kehadiran layanan transportasi yang semakin terintegrasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan juga aktivitas sosial di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selain memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antar daerah, stasiun ini juga menyimpan berbagai cerita yang menggambarkan perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Berbagai perubahan yang terjadi sejak era kolonial hingga sekarang menjadi bukti bahwa kemajuan dapat dicapai melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Nilai sejarah yang terkandung di dalamnya memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal perjalanan pembangunan transportasi di Indonesia, sekaligus memahami pentingnya menjaga peninggalan bersejarah agar tidak hilang ditelan oleh waktu. Melalui perawatan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta dukungan masyarakat dan pemerintah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang. Keberhasilan dalam mempertahankan fungsi sekaligus nilai historisnya menunjukkan bahwa peninggalan bersejarah tidak harus menjadi sekedar monumen masa lalu, melainkan dapat terus hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, Stasiun Solo Balapan layak dipandang sebagai salah satu contoh terbaik bagaimana sebuah warisan sejarah dapat berkembang menjadi fasilitas modern yang tetap menghormati akar budayanya. Dengan segala peran dan kontribusinya, stasiun ini akan terus menjadi bagian penting dari perjalanan perkembangan transportasi, budaya, dan juga kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini maupun masa yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton.